Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini pemirsa dalam keadaan sehat ya. Dan mari kita gunakan keadaan sehat ini untuk selalu mengoptimalkan ibadah kita dan juga aktivitas kita. Pemirsa, hari ini kita akan mengunjungi salah satu pegiat pertanian yang sukses membudidayakan tanaman anggrek dan sukses pula mengajak warga sekitar untuk ikut berperan dan bisa menghasilkan cuan sembari mengerjakan pekerjaan rumah. Sebelum kita menuju ke lokasinya, yuk kita jemput dulu Pak Haryanto. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Mitra Tani. Pemirsa, lokasi yang akan kita kunjungi ini berada di Perum Griya Wonorejo, Blok L12 RT 4 RW 16, Wonorejo, Gunungrejo, Karanganyar. Nah, pemirsa, untuk pembudidayaan anggrek ini dikembangkan oleh Mbak Farida Romanti Purwaningsih SPD. Aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga tidak menghalangi beliau untuk mengembangkan tanaman anggrek. Dan malah sekarang beliau bisa mengajak warga sekitar untuk ikut mengembangkan anggrek dalam KWT Griya Asri. Pemirsa, for your info nih, anggrek sejauh ini telah teridentifikasi sekitar 750 family. Ada 43.000 spesies dan 35.000 varietas hibrida anggrek dari seluruh penjuru dunia. Dan di Indonesia ada 5.000 spesies. Di antaranya ada Dendrobium, Phalaenopsis, Vanda, Oncidium, Cattleya, Cymbidium, Papilidium, dan tentu masih. Alhamdulillah, pemirsa, sekarang kita sudah sampai nih di lokasi kebun anggrek milik Mbak Farida. Pemirsa, ternyata lokasi yang kita kunjungi ini tidak jauh dari pusat kota Surakarta loh. Sekitar 30 menit kalau pemirsa mengendarai mobil dari studio MTA TV. Pemirsa, ada yang membuat saya kagum ini. Lokasi pengembangan anggrek ini benar-benar berada di perumahan yang sudah rapat jarak antar bangunannya. Namun dengan kesungguhan Mbak Farida dan ibu-ibu KWT, beliau bisa memaksimalkan lahan yang terbatas sebagai tempat pembudidayaan yang keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Jadi saya bersama Mas Wahid Ji. bincang-bincang tentang anggrek yang ada di sini. Ji. Mau bermain terus ingin dapatkan ilmu tentunya ini Iya, ya, Bu, siap, ya. Mas. Saya kira di daerah perumahan itu tidak bisa mengembangkan di dunia pertanian atau yang seperti apa ya. Ternyata di sini wow, luar biasa. Kebunnya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin ya ini ya, Mbak ya. Barakallah. Iya. Sejak kapan sebenarnya Mbak Farida memulai untuk pembudidayaan anggrek ini? Iya, ini sejak tahun 2015, Mas. Wah, Nggih. 8 tahun ya berarti? Nggih, sekitar sudah 8 tahunan. Nggih. Wow, luar biasa. Ini 2015 memang suka atau dulu? Iya, dulu awalnya dari hobi. Kita suka dengan anggrek, dengan bunganya seperti itu. Awalnya dari situ dulu.
punya basic pertanian? Nggak punya. Ini kayaknya kesasar gitu. Hobi, dari hobi. Iya. Hobi Hobi. jadi rezeki, Mas. Alhamdulillah. Dan saya tadi kan sedikit lihat-lihat dulu, tengok-tengok ini ya Bu. Ya, ternyata variannya itu jenisnya banyak sekali ya. Iya. Ada berapa ini Bu yang di sini? Ini lumayan banyak sih, banyak sekali nggih Mas jenisnya. Ada jenis Cattleya, Iya. terus Dendrobium, bulan, papio, panda, gitu dari terus anggrek anggrek tanah juga ada gitu Mas. Banyak sekali jenisnya nggih. Banyak sekali ternyata Iya. Pak Har ya. Ya, memang anggrek itu yang kita kenal itu anggrek itu menempel. Ya. Tapi memang anggrek itu ada 4 kategori. Ada yang nempel, ada yang ada di tanah, ada yang memang itu tumbuhnya di di humus, di kayu seperti itu. Berarti ada 4 jenis juga ya tadi kan ya. 4 jenis juga yang memang itu tumbuh yang di mana tempat asal itu anggrek itu hidung, Ya. lembab, ada cahaya, mataharinya tidak secara langsung, pasti di situ ada tumbuhan. Dulu Mbak Farida mulai hobi ini 2015 memilih jenis apa ini ya? Dulu awalnya kita Dendrobium Mas, yang Dendrobium. karena kita sesuaikan dengan sini nggih, daerah sini kan panas sekali Iya. gitu, dan yang cocok itu memang Dendrobium seperti itu. Dari awal-awal hobi pertama itu yang mudah berbunga, mudah perawatannya seperti itu. Langsung menanam berapa banyak itu pada awalnya? Dulu sedikit Mas, kita cuma karena hobi nggih, jadi Iya. kita belinya sudah berbunga seperti itu. Gitu, terus kita rawat Iya. gitu, mungkin dari 10-an gitu awalnya. Lantas untuk mengembangkan sebesar ini dulu karena faktor apa ini? Apakah banyak teman yang ingin memiliki yang sama anggreknya atau karena melihat wah sepertinya ini kalau kita kembangkan ke arah bisnis cocok ini? Iya, itu dua-duanya Mas. Jadi seperti itu nggih. Iya. Jadi ketika ada teman-teman datang ke sini gitu nggih, kita juga selain Dendrobium terus kita coba koleksi yang lain juga, kok bagus seperti wadah tamu, kok nggak dijual belikan saja seperti itu. Terus akhirnya kita mulai oh iya ya, kenapa nggak dijual belikan saja gitu, dan dari situlah awalnya. Iya. Terus kita mulai jual beli, awalnya yang membeli tetangga dekat gitu. Iya. Nggih. Kemudian infonya menyebar. Dan alhamdulillah sudah bisa kirim ke seluruh Indonesia sekarang. Alhamdulillah sampai seluruh Indonesia. Berarti kalau Pak Har ini kan sebenarnya praktisi pertanian, juga seorang pelaku bisnis di bidang pertanian juga ya. Ini kalau di bidang anggrek sendiri prospeknya ke depan seperti apa ini ya? Untuk prospek anggrek ini dari semakin lama itu tidak semakin surut tapi semakin berkembang, dan harga juga relatif tidak turun, cenderung naik seperti itu. Dari kenaikan itu juga para penggemar anggrek itu tentunya seberapapun juga pasti akan Beli karena suka dulu ya. Suka, gitu. Berapapun harganya, kalau sudah melihat barangnya dengan warna yang cantik, kemudian sehat, pasti seberapapun dibayar gitu ya Bu ya. Betul sekali. Pengalaman Ibu terkait dengan dunia anggrek ini yang mungkin bisa memberikan semangat untuk selalu membudidayakan ini, seperti mungkin laku berapa ratus ribu gitu, ada ini Bu? Nggih, alhamdulillah ini nggih, prospeknya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Har memang cerah gitu nggih Pak. Jadi lumayan bisa membantu perekonomian keluarga seperti itu, dan kita juga bisa menikmati betapa indahnya seperti itu. Bisa ngeja, kalau yang bahasa trennya mengeja ayat-ayat kauniyahnya seperti itu. Jadi memang setiap hari ketika melihat Masya Allah, mekar satu, Masya Allah seperti itu Mas. Jadi memang selain memberikan cuan juga memberikan kebahagiaan bagi kita seperti itu. Ya. Mbak Farida ini kan sebenarnya ibu rumah tangga kan Iya, ya. betul sekali. Kemudian mengelola taman anggrek, kebun anggrek ini juga ya. Membagi waktunya apakah sulit ya Ibu ya? Atau mungkin malah sebenarnya anggrek ini tanaman yang perawatannya tidak memerlukan intensitas yang tinggi seperti itu ya? Nggih, alhamdulillah ini nggih, kalau anggrek kan tidak harus ada yang nggak harus disiram setiap hari seperti anggrek bulan, itu kan penyiramannya juga waktu-waktu tertentu gitu. Kalau untuk perawatan juga tidak terlalu susah kan untuk anggrek, cuma kita memang harus menyesuaikan agroklimatnya nih Pak. Kalau agroklimatnya sudah cocok, tidak dipupuk pun sebenarnya sudah bisa gitu. Untuk membagi waktu alhamdulillah bisa, dan alhamdulillah juga bisa mengajak ibu-ibu KWT yang ada di sini, kelompok wanita tani, untuk bersama-sama mendirikan greenhouse ini. Wah, alhamdulillah ya, itu ya pemirsa, bahwasanya untuk anggrek ini walaupun kita di rumah punya kesibukan atau mungkin punya pekerjaan yang utama, kita bisa mengembangkannya dengan memaksimalkan waktu kita. Dan ternyata untuk membudidayakan anggrek ini tidak memerlukan tenaga yang banyak dan tidak memerlukan
mungkin perhatian yang sangat intens itu ya Bu ya. Ya baik, hari ini kita mau lihat-lihat Ibu bagaimana kondisi anggrek-anggreknya, dan nanti para pemirsa tentu pasti bisa melihat keindahan dari bunga anggrek ini. Tetaplah bersama kami di program Mitra Tani. Pemirsa, karena kesungguhan Mbak Farida dan ibu-ibu KWT Gria Asri dalam mengembangkan tanaman anggrek, akhirnya pembudidayaan anggrek tersebut mendapatkan banyak apresiasi, baik dari warga sekitar dan pemerintah pun juga ikut mengapresiasi. Dan berikut testimoninya untuk Anda. Jadi gini, kami selaku CDK Wilayah 10 Surakarta dalam hal ini perpanjangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mendampingi kelompok wanita tani Gria Asri dalam hal budidaya anggrek. Selain itu juga kita mendampingi kegiatan-kegiatan lingkungan hidup. Gitu. Jadi kegiatan kami secara rutin bisa kita laksanakan tiap minggunya. Hanya saja dalam hal ini kita kemarin telah mendampingi dalam hal bantuan, yaitu greenhouse ya. Greenhouse ini adalah wujud dari bantuan pendampingan dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 10 Surakarta. Kami pertama kali tertarik dengan KWT Gria Asri, pertama adalah pertemuan atau perkumpulan dari ibu-ibu itu menyamakan hobi yang sama. Akhirnya dari hobi yang notabene di tempat kami, yaitu kegiatan kami adalah pelestarian satwa langka dan tumbuhan yang dilindungi. Kebetulan kok nyambung. Nah, itu akhirnya kami rembukan sama KWT, bagaimana kalau kita fasilitasi. Kita dari CDK ada program kegiatan tentang budidaya anggrek. Akhirnya kita nyambung, gayung bersambut, dan akhirnya kita dampingi sampai detik ini. Gitu. Kalau untuk kegiatan pendampingan sudah sekitar 2 tahunan lebih sebenarnya. Cuma memang untuk kegiatan yang lainnya seperti bank sampah atau kegiatan ekoprint kita sudah lama ada. Cuma yang akhir-akhir ini memang fokus untuk kegiatan budidaya anggrek. Sebenarnya kalau di sini tanaman langka tapi bisa diperjualbelikan. Kan ada tanaman langka yang tidak bisa diperjualbelikan. Makanya kita yang istilahnya bisa diperjualbelikan, seperti ada tanaman anggrek bulan, itu yang banyak sekali peminatnya. Dendrobium, itu juga banyak sekali peminatnya. Jadi kalau yang langka tapi tidak diperjualkan, kita tidak bisa. Hasilnya kita yang bisa diperjualbelikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami selaku Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 10, terutama untuk kelompok tani hutan atau kelompok wanita tani di wilayah Bundangrejo, Solo, Sragen, Klaten, dan Karanganyar, karena wilayah kami adalah itu, bisa seperti KWT Gria Asri ini. Meskipun di wilayah perkotaan, tapi kegiatannya baik kelola kawasan, kelola kelembagaan, kelola usahanya itu baik sekali dan bisa dicontoh untuk yang lainnya. Gitu. Pemirsa, supaya tanaman anggrek kita sehat terus, kita harus paham dengan kondisi tanaman tersebut. Berikut Pak Har akan menjelaskannya untuk pemirsa. Sahabatku, kita akan bedakan antara anggrek yang sehat dan yang anggrek tidak sehat. Sangat gampang sekali, sahabatku. Ketika kita lihat anggrek itu sehat, pasti menyenangkan hati. Yang tidak sehat, yaitu suntuk seperti ini. Ini adalah contoh anggrek yang tidak sehat. Karena apa? Satu adalah kurang perawatan. Kedua, dengan adanya kurang perawatan ini terbukti di sini banyak gulma. Akhirnya apa? Dari adanya gulma ini akan mempengaruhi daripada pertumbuhan anggrek sendiri. Kita lihat, sahabatku, dari gulma ini sudah kelihatan dari
batangnya juga tidak hijau, daunnya juga menguning, dan dilihat ini tidak menyenangkan. Sangat beda dengan anggrek ini. Dengan perakaran yang begitu kokoh, batang yang begitu besar, dan juga daunnya hijau. Jika kita akan lihat bunganya ini adalah bunga yang sangat menyenangkan dan indah. Ini karena adanya perawatan yang selalu kita rawat sehingga tanaman ini bisa menghasilkan hasil bunga yang indah seperti apa yang kita inginkan. Maka sahabatku, untuk memperoleh hasil daripada anggrek yang indah ini tentunya dengan perawatan dan juga penempatan di lingkungan yang memang itu cocok bagi anggrek itu sendiri. Dan sangat gampang sahabatku dengan menanam anggrek ini, maka dengan hobi yang seperti Mbak Farida tadi akan menghasilkan selain hati menjadi senang, selalu mengingatkan hati pada Sang Pencipta, karena setiap datang melihat pasti akan terkagum-kagum dengan adanya bunga anggrek ini. Maka dari itu selalu untuk sahabatku yang suka dengan anggrek, terus bertanam anggrek ini agar dunia ini bisa lestari dan hijau dengan anggrek yang kita budidayakan di sini. Sahabatku, tanaman anggrek yang sudah sakit ini apakah bisa disehatkan kembali? Ya, tentunya seperti manusia. Apabila kita sakit, kita juga akan berobat. Bagaimana caranya? Yang pertama, gulma yang ada di sini harus kita bersihkan dulu. Ya, setelah kita bersihkan, karena ini ada penyakitnya, tentunya ini harus kita kasih obat. Obatnya apa? Adalah fungisida yang lebih aman dengan trichoderma, jamur yang itu memang berguna untuk mencegah penyakit di dalam anggrek ini, sehingga anggrek yang kuning ini nanti lama-kelamaan akan menjadi hijau. Terlebih lagi dengan setelah pemberian fungisida ataupun obat penyakit daripada anggrek ini, tentunya harus dikasih nutrisi dengan pemupukan yang berimbang sehingga tanaman anggrek ini akan bisa tumbuh kembali. Tentunya ditambah lagi lingkungan yang memang itu harus senantiasa lembab, bebas dari sinar matahari, tidak kena langsung sinar matahari dengan cahaya yang penuh. Niscaya nanti anggrek ini akan hidup, tumbuh kembali hijau seperti anggrek-anggrek yang lainnya. Banyak sekali ternyata ini Bu ya jenisnya di sini ya. Oh, berbagai varian. Ini salah satu yang sudah mekar ya bunganya ya. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama ini Bu bisa mekar ini? Sampai 2 tahun sih Mas, dari usia kecil nggih. Iya. Dari kecil sampai bisa mekar itu 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Berarti ini umurnya kurang lebih ya 2 tahun. Iya, ya? Sekitar itu. Tapi untuk bisa mekar biasanya 1 bulanan ya Pak, kalau dari kuncup kecil ini sampai mekar. Ini termasuk jenis apa ini? Yang ini Dendrobium, tapi besar ini favoritnya ibu-ibu ini. Karena bunganya besar sekali. Apalagi yang ungu ya Mas. Ya, kemarin saya juga pernah lihat itu bunga anggrek di satu tempat itu bisa
mekarnya dan bertahan segar ini bisa berbulan-bulan ya? Iya, betul sekali. Bisa 1 bulan sampai 3 bulan, bahkan sampai ada yang 6 bulan kalau yang anggrek bulan itu, Mas. Wow, 6 bulan juga. Betul, Bagaimana ini, Bu? Apa ada triksnya atau mungkin ada perawatan khusus? Kalau memang itu memang biasanya anggrek memang lama ya Pak ya, mekarnya. Seperti itulah keunikan anggrek, karena itu kenapa kita suka anggrek, itu salah satu keunggulannya itu, Mas. Bunganya bisa bertahan Bunganya lama, bertahan ya? lama, tidak seperti bunga yang lainnya. Untuk rata-rata untuk dendro, untuk apalagi anggrek bulan itu di 3 bulan. 3 bulan. Namun bisa disiasati asal itu tempatnya juga bagus, terus perawatannya juga bagus. Yang di rumah itu sudah hampir 6 bulan masih segar, belum rontok dan masih segar. Dan kita buat nanti bisa 8 bulan itu masih ada bulannya terus. Iya. Masya Allah. Pasti ini ibu-ibu di rumah pasti sangat suka ketika bisa melihat bunga anggrek 8 bulan tanpa ada yang layu, sehat terus, mekar terus dengan segar ini ya, Bu ya. Iya, betul Baik, sekali. kalau bagi pemula sebenarnya untuk bisa menghasilkan anggrek yang seperti ini mungkin atau tidak ini ya pengalaman Mbak Farida? Mungkin sekali. Yang pertama memang itu tadi disesuaikan dengan lingkungan masing-masing, seperti itu nggih. Kalau untuk memilih anggrek, pilih yang memang kalau di dataran rendah, pilih anggrek yang dataran rendah. Terus juga kondisi lingkungannya seperti itu, seperti yang dijelaskan Pak Har tadi, seperti matahari, terus juga kelembabannya, seperti itu, sirkulasi udara yang baik. Insya Allah bisa. Wah, Oke. dimanapun berarti kita bisa menanam anggrek Bisa, ini ya? insya Allah. Ya, Pak Har tadi kan menjelaskan ada berbagai jenis juga ya, ada yang menempel, yang di tanah juga. Iya. Ini perbedaannya di mana ya Pak? Apakah dari jenisnya sendiri sudah berbeda atau memang sebenarnya semua yang menempel itu nanti juga bisa ditaruh di tanah juga? Jadi untuk seperti di pot ini sebetulnya yang jelas ini adalah anggrek tempel ya. Anggrek tempel tapi bisa ditanam di Pot. Terus untuk jenisnya di tanah memang itu jenisnya di tanah yaitu anggrek, memang anggrek ditanam di tanah dan ditempel juga nggak bisa. Iya, Seperti betul. itu. Dan juga ada yang tadi saya terangkan untuk tanaman yang memang itu di daun-daun kering dan humus, itu memang tumbuhnya harus di situ. Ya. Kalau di sini di tempat Mbak Farida ini adalah anggrek tempel. Ya, anggrek tempel. Berarti memang kebanyakan di sini ada anggrek tempel ya Mbak Farida. Iya, betul. Baik, ini kan ada 3 batang ya Mbak Farida Iya. ya. Sebenarnya apakah ini nanti ke depan bisa dipisah kemudian nanti bisa jadi tanaman sendiri atau memang seperti apa ya? Bisa sekali, apalagi kalau yang jualan gitu ya Mas. Kalau yang rimbun-rimbun Iya. biasanya kita pisah seperti ini gitu. Jadi untuk perbanyakan bisa kita pisah, namanya bahasa kerennya di split ya Pak ya. Oke. Jadi kalau ada yang rimbun, wah pengen sekali untuk nyeplit biasanya seperti itu biar tambah banyak. Tambah gitu. cuannya nambah ya. Betul sekali. Kalau semisal kita mau beli yang seperti ini kira-kira harga berapa ya Mbak Farida? Kalau yang ini 65.000 kalau yang di sini, karena memang dia ID-nya juga unik, bunganya besar seperti itu. Oh, 65.000. 60.000. Yang 45.000 juga ada, nggih. Jadi tergantung ID-nya. Kalau di sini ID-nya sudah ada dan macam-macam seperti itu, Mas. Nggih. Jadi nanti harganya sesuai dengan ID-nya. Ya, Iya, baik. Di seperti sini itu. nanti saya ingin belajar bagaimana men-split tadi, terus kemudian bagaimana belajar untuk menanam anggrek ini supaya bisa berhasil seperti Mbak Farida ini ya. Dan pemirsa nanti bisa ikuti cara kita dalam program Mitra Tani, tentu dalam episode spesial yaitu pembudidayaan anggrek. Tetaplah bersama kami di MTA TV. Pemirsa, ibu-ibu KWT akan memberikan contoh kepada kita bagaimana memperbanyak tanaman anggrek. Pertama, kita cari dulu tanaman anggrek yang akan kita gunakan sebagai indukan. Pastikan kondisinya sehat, banyak daunnya, dan tidak ada sakit, baik itu dari akar hingga bagian atas. Lalu siapkan terlebih dahulu medianya ya pemirsa. Bisa itu arang, serabut kelapa, ataupun akar pakis cincang. Untuk alatnya hanya kawat, tali rafia, maupun pot dan gunting untuk memotong dan membelah tanamannya. Lalu proses tanam, pemirsa bisa pilih nih. Jika ingin di dalam pot, tinggal pemirsa masukkan arang ke dalam pot. Kemudian masukkan tanamannya. Terakhir, masukkan moss. Kemudian padatkan supaya tidak membuat tanamannya jatuh. Kemudian kalau para pemirsa ingin menggunakan kawat atau mungkin digantung,
Silakan para pemirsa siapkan pakis kering sebagai medianya. Ambil bibit anggrek, kemudian dikasih mos lagi ya. Jangan lupa diikat dengan rafia ataupun tali supaya tidak terlepas dari media pakis keringnya. Terakhir, dikasih kawat sebagai penggantungnya. Nah, pemirsa, mudah bukan cara membuatnya? Tetaplah bersama kami dalam program Mitra Tani. Berarti memang banyak sekali variannya yang ada di sini ya Mbak Farida ya. Iya betul sekali dan Mas. Tadi saya lihat dengan Pak Har ternyata sehat-sehat ini ya Pak Har ya. Lihat semua hijau-hijau semua dan banyak mulai berbunga. Iya. Itu, Mas. Bunganya cantik-cantik dan sepertinya tidak ada hama atau penyakit yang menyerang ini ya Mbak Farida ya. Alhamdulillah, barakallah. Karena perawatan. Nah itu dia, perawatan di sini itu seperti apa ini ya Mbak Farida ya? Iya, kalau untuk perawatan, untuk penyiraman dendrobium itu sehari sekali Mas. Biasanya kalau nggak pagi, sore hari. Terus untuk pemupukan tetap kita lakukan 1 minggu sekali. Dan untuk pengendalian hama, biasanya kita pakai insektisida atau fungisida. Apalagi kalau musim hujan seperti ini kan rawan jamur Biasanya kita melakukan juga seminggu sekali seperti itu. Ternyata mudah juga ya untuk perawatannya. Paling rentan dan mungkin paling harus menjadi perhatian ketika kondisi apa ini anggreknya Ibu ya? Biasanya musim hujan Mas. Kalau musim hujan itu biasanya kan banyak penyakit, ada jamur, kena bakteri seperti itu. Memang pengendalian hama itu penting sekali seperti itu. Wow. Emang apa Pak Har? Boleh cerita kait dengannya hama dan penyakit di bunga anggrek ini Pak? Iya, untuk anggrek itu dari hama itu yang paling dominasi adalah bekicot. Ketika itu sudah mulai musim hujan, bekicot itu banyak yang menempel di situ dan itu juga penanggulangannya gampang sekali dikasih obat pengendalian yang jelas. Pengendalian itu sangat penting, dikasih insektisida nanti akan hilang sendiri dan itu sebetulnya untuk bekicot itu sedikit kasih garam aja itu udah pada klenger kayak gitu. Nah terus seperti musim hujan ini juga diantisipasi dengan fungisida, terutama pakai yang alami aja, pakai trichoderma itu akan lebih mudah, lebih enak, tidak akan mengganggu lingkungan dan itu penyakit akan hilang. Ya. Kalau kita lihat kan yang di bunga anggrek ini miliknya Mbak Farida kan sehat-sehat dan tentu bunganya juga segar-segar. Pernah tidak sih mengalami mungkin banyak yang sakit atau mungkin banyak yang mati juga ini Mbak Farida? Iya pernah, karena namanya juga makhluk hidup pasti seperti manusia juga kadang juga sakit seperti itu. Meskipun kita sudah berusaha untuk mencegah dengan insektisida, dengan fungisida, kadang-kadang tiba-tiba busuk ini tunas seperti itu. Itu paling itu karena mungkin terlalu banyak air hujan itu biasanya itu sih Mas. Berarti memang untuk intensitasnya juga sebenarnya tidak terlalu tinggi ya untuk yang mati dan iya alhamdulillah. Berarti memang cocok juga ketika kita membudidayakan anggrek ini untuk dikembangkan di rumah. Selain dengan perawatannya mudah, bunganya juga cantik-cantik ini ya Bu ya. Baik, ke depan sebenarnya dari Mbak Farida sendiri ada target atau mungkin keinginan utamanya untuk pembudidayaan anggrek miliknya? Iya, keinginannya semoga bisa memberikan berkah untuk lingkungan gitu. Cita-citanya pengen membeli tanah sebelah ini loh Mas. Biar dibuat kebun, nanti bisa bersama ibu-ibu KWT, nanti bisa berkarya dari situ, seperti itu. Baik, semoga nanti harapannya segera tercapai. Amin. Bisa memperluas lahannya dan tentunya yang terpenting adalah memberikan inspirasi, memberikan edukasi tadi ya Ibu ya, Mbak Farida ya. Baik, kalau dari Pak Har sebenarnya untuk pembudidayaan anggrek ini selaku kita ingin mengembangkan nanti seperti apa pesannya mungkin ya? Ya, untuk sahabatku Mitra Tani dimanapun Anda berada, seperti di tempat Mbak Farida ini di tengah kota, di perumahan yang itu sempit, ternyata pembudidayaan anggrek bisa dilaksanakan di sini. Yang terpenting bagaimana cara pemeliharaannya, sangat gampang sekali dengan pemeliharaan anggrek ini, asal itu betul-betul memang senang di anggrek itu sendiri. Kalau sudah senang, untuk pemeliharaannya sangat gampang. Yang penting di situ ada tempat,
pencahayaannya juga itu sudah penuh, tidak terlalu kena sinar matahari, insya Allah tanaman anggrek akan hidup, akan berkembang, akan sesuai dengan keinginan kita, pastilah indah di rumah kita. Baik, pesan yang sangat memotivasi insya Allah, dan terima kasih Mbak Farida untuk waktunya dan ilmunya. Semoga ini nanti bermanfaat dan semoga harapannya tadi segera terwujud juga ya. Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih. Dan semoga barangkali nanti di sini sebagai pusat penelitian anggrek gitu. Amin, ya. Semua jenis anggrek ada di sini. Jadi kita kalau mau belajar bisa tinggal datang ke sini. Bisa, ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Mahasiswa UNR juga sudah sering kesini melakukan penelitian juga Mas, seperti itu dari pertanian dan MIPA. Ya. Berarti memang kalau misal pemirsa ingin datang ke sini nanti silakan ya, boleh untuk belajar bersama. Terima kasih Mbak Farida. Sama-sama Mas. Kami pamit untuk pulang. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan informasi yang lebih baru lagi ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Mbak. Ji. Wah, banyak sekali ternyata ini Bu ya jenisnya di sini ya. Action.